Hello The Winners, yuk belajar properti. Hari ini kita mau bahas yang simpel-simpel aja mengenai listing properti. Apa itu listing properti? Yaitu adalah perjanjian atau surat kuasa untuk menjualkan properti dari pemilik properti kepada agen properti. Jadi, agen properti dikatakan boleh menjual properti tersebut bila ada konfirmasi dari pihak owner untuk bisa menjualkan properti tersebut. Apa yang harus kita ketahui saat melisting? Alamat lengkap pastinya, luas tanah, luas bangunan, kamar tidur, kamar mandi, hadap, legalitasnya bagaimana, surat-suratnya, dan juga tentunya harga, foto-foto kita juga rapikan. Nah, setelah kita melakukan listing tersebut, kita bisa memasarkan kepada calon pembeli. Listing ada dua macam, listing eksklusif dan open listing. Eksklusif listing adalah listing yang diberikan hanya kepada satu agent sebagai pemegang eksklusif. Jadi semua agent-agent lain dan semua pembeli hanya akan melewati satu agent listing tersebut bila akan transaksi. Ya kan? Enaknya apa? Bila penjual tidak akan repot-repot terlalu mengurusi banyak orang, hanya fokus kepada satu orang dan tidak perlu repot-repot ditelepon agent A, B, C, hanya dipasrahkan kepada satu agent properti, tidak akan merepotkan. Nah, kalau open listing adalah listing yang terbuka untuk semua agent. Jadi mungkin agent A, B, C semua boleh memegang dan memasarkan. Nah, siapa yang berhasil menjual, dia yang berhasil mendapatkan komisinya. Nah, jadi kalau open listing dan exclusive listing mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Itu tergantung apakah bila exclusive listing dipegang oleh agent yang tepat, maka exclusive listing mungkin jauh lebih baik. Yaitu tadi macam-macam dari listing. Usahakan sebisa mungkin kita mendapatkan listing eksklusif supaya kita bisa mendapatkan kesempatan closing lebih banyak lagi. Viewing atau survei, tinjau lokasi. Apa itu? Yaitu di saat pembeli yang melihat listing kita menghubungi dan ingin mensurvei lokasi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai properti tersebut. Kita harus siapkan properti tersebut dalam keadaan baik. Kita mungkin nyalakan lampu-lampunya. Kalau itu rumah, ya kan, kita siapkan semua supaya pembeli saat masuk nyaman. Bila misalnya ada AC, kita nyalakan. Jadi jendela-jendela mungkin kita buka, ya kan, supaya sirkulasinya juga bagus. Nah, itu yang harus kita siapkan. Dan juga jangan lupa kita mungkin bisa tawarkan properti-properti serupa dengan harga yang sesuai budget mereka, ya kan, di lokasi-lokasi tersebut, supaya di saat survei kita tidak hanya survei satu rumah saja, tapi bisa sekaligus beberapa lokasi. Kita berikan penjelasan yang menarik atau hal-hal yang penting dalam properti tersebut yang menjadi sisi kuat atau kelebihan dari properti yang kita pasarkan. Jangan lupa kita juga harus berkata jujur, kita harus sampaikan apa adanya sesuai yang terjadi. Jangan sampai kita pernah berbohong kepada pihak pembeli. UTJ, uang tanda jadi. Uang tanda jadi itu apa sih? Itu adalah seperti down payment atau seperti tanda keseriusan awal. Jadi pembeli memberikan uang yang dititipkan biasanya di agent. Kenapa harus di agent? Karena itu netral. Ya kan? Jadi di rekening agent pun tidak memihak penjual, tidak memihak pembeli, tetapi netral. Karena penjual mungkin belum kenal pembeli juga belum mengenal penjual, makanya UTJ itu harus ditaruh di rekening agent. Nah, UTJ ini besarnya berapa? Itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Agent biasanya akan menyarankan sebesar mungkin. Kenapa? Itu karena aman untuk kedua belah pihak. Bila ada pembeli lain, rumah itu tidak akan diberikan kepada orang lain. UTJ juga harus disertai juga dengan MOU, supaya hitam di atas putihnya juga ada. Jadi kita kalau mau beli rumah, siapkan uang tanda jadi tersebut dan segera siapkan untuk langsung tanda tangan MOU supaya bisa tahu pasal-pasal tersebut. Bila penjual membatalkan sepihak bagaimana, bila pembeli membatalkan sepihak gimana, bila KPR ditolak bagaimana. Jadi semuanya jelas, tidak ada sengketa atau perselisihan ke depannya. Seperti itu ya. Proses pembelian properti. Yang pertama, kita harus tentukan dulu budget kita. Budget kita, keuangan kita berapa? Apakah siap untuk DP? Nah, kita juga harus cek untuk pembiayaannya, mau dengan cash atau KPR. Setelah itu, budget ditambah dengan biaya-biaya, pajak, biaya AJB, biaya notaris, biaya KPR. Kita jangan lupa perhitungan tersebut. Setelah menentukan budget, kita cari nih, mulai hunting rumah-rumah dengan cara viewing. Kita lihat-lihat di iklan, hubungi agent terdekat, hubungi agent-agent Winmax untuk bisa segera cari properti mana yang kira-kira cocok. Tentukan lokasinya, lalu setelah cocok, lakukan negosiasi harga.
Setelah negosiasi harga, kita akan langsung ke MOU, Memorandum of Understanding. Kita melakukan pengikatan dengan pihak penjual dengan memberikan uang tanda jadi. Setelah itu proses untuk checking sertifikat. Setelah checking sertifikat nanti mungkin ada juga untuk bayar pajak. Setelah bayar pajak nanti akan ada AJB, akte jual beli, dan setelah itu proses balik nama. Itulah dari proses awal sampai akhir proses pembelian properti. Sekian, salam sukses, pasti bisa.